Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wismart in English. Semoga teman-teman semuanya sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar menerjemahkan wacana atau cerita ya, atau stories. Nah, kemudian membahasnya secara grammar. Nah, wacana ini berjudul Smugglers at Priok Harbor. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke ceritanya ya, cerita intinya. Koko, where are you? Hamid called softly to his cat. He may have wandered to the harbor, said Hamid's friend Muhtar. Soon, the boys were at the harbor gate, marked Gate 6 of Priok Harbor. The policemen were guarding the gate. The boys moved quickly so that the policemen wouldn't see them. The boys knew the policemen would catch them away if they saw them. The boys knew Koko was somewhere near the gate because they had heard him mewing. The sound seemed to come from a taxi that was parked nearby. Hamid and Muhtar saw the men standing beside the taxi. The men were talking in low tones. Then one of them opened the car boot, and Hamid saw Koko crouching among the bags, some bags. Not long after that, the man left. Hamid quickly ran to the taxi. Finding the boot unlocked, Hamid lifted the lid. What a shock! There were bags of explosive inside. At the moment, Hamid heard the man coming back. He swept Koko into his arm and ran back to where Muhtar was keeping watch. Those men are smugglers trying to bring explosive into the harbor, Hamid whispered to Muhtar. What shall we do? Asked Muhtar fearfully. We must alert the policemen at the gate, Hamid said. The boys moved cautiously along until they reached the gate. Hamid told the policeman what he had seen. The policemen didn't really believe him, but they went with the boys to the taxi. The policemen were just in time to see the men taking the bag of explosive out of the boot. The policemen quickly stopped the men and handcuffed them. Judul dari cerita ini adalah Smugglers at Priok Harbor. Smuggler itu adalah penyelinap ya, atau orang yang suka mengendap-endap atau penyelundup. Nah, ini smugglersnya ada S-nya, berarti penyelinapnya banyak, lebih dari satu ya. Harbor itu pelabuhan. Jadi artinya apa? Penyelinap atau penyelundup di pelabuhan Priok. Koko, kamu di mana? Where are you? Ya, where are you itu menanyakan keberadaan. Nah, ini cerita ini adalah wacana ini adalah menceritakan tentang kejadian yang sudah lampau ya. Jadi udah terjadi. Jadi kita pakainya past tense. Nah, kenapa ini Koko where are you pakai present tense to be-nya? Karena ini kalimat langsung. Bukan menceritakan kembali seperti kita ngomongin Hamid berkata dengan lembut ke kucingnya. Tapi di sini where are you-nya kalimat langsung, bukan kalimat menceritakan kembali gitu. Nah, jadi gimana? Koko, kamu di mana? Hamid memanggil dengan lembut ke kucingnya. Berarti Koko di sini adalah kucing ya. Nah, called itu bentuk kedua dari call. Call itu termasuk kata kerja beraturan atau regular verb ya. Nah, bentuk kedua ketiganya ditambahin ed. Nah, ini ed ya. Kedua ketiganya sama, called. Nah, ini softly itu adverb
Dari adjektifnya soft. Tapi karena soft di sini menerangkan memanggil, call ya, berarti dikasih ly, artinya dengan lembut. Oke, masih ingat kan adverb itu menerangkan kata kerja, yaitu called ya. Kemudian temannya berkata, he may have wandered to the harbor. Dia mungkin telah berkeliaran ke pelabuhan. Nah, ini he di sini adalah koko ya, binatang, tapi diumpamakan sebagai manusia satu gitu ya. He ya, may have wandered itu perfect modal with perfect. Artinya mungkin telah berkeliaran ke ke pelabuhan. Kata Hamid, kata Muhtar temannya Hamid. Nah, Hamid's friend. Kalau ada koma s begini menunjukkan kepunyaan ya. Artinya Muhtar temannya Hamid. Saya akan jelaskan tentang koma s ini di video tersendiri ya, supaya lebih detail. Nah, kemudian soon, segera, the boys were at the gate. Nah, dengan ringkasnya ya, segera si para anak laki-laki itu, yaitu Hamid dan Muhtar, pergi ke harbor gate, ke gerbang pelabuhan. Mereka cepat banget gitu, udah nyampe di sana gitu, berada di Nah, yang namanya si gerbang itu ini yang ditandai dengan gate 6 atau gerbang 6 ya. Bukan 6 gerbang, tapi gerbang ke-6, yaitu gerbang di salah satu gerbang di pelabuhan Priok. Nah, two policemen, 2 polisi, policemennya pakai ini menunjukkan jamak. Kalau polisinya 1, policeman, bukan policeman ya. Nah, ini menggunakan tenses past continuous. Jadi menyatakan kejadian di masa lampau sedang ya, tapi di masa lampau bukan sekarang. Kalau sekarang pakainya present continuous tense. I am guarding, saya sedang menjaga. Tapi kalau lampau nggak boleh I am guarding, tapi I was guarding gitu. Jadi 2 polisi sedang menjaga gerbang itu ya. Nah, para anak laki-laki yang tadi ya, si Koko sama Hamid tuh, si Hamid sama Muhtar bergerak dengan pelan-pelan, quickly ya. Quickly itu pelan-pelan banget gitu ya, tenang, enggak supaya enggak menimbulkan suara-suara. Para anak laki-laki itu bergerak dengan pelan-pelan, dengan diam-diam ya, so that supaya para polisi tadi itu tidak akan melihat mereka, wouldn't see them. Nah, the boys knew, para anak laki-laki itu mengetahui. Ini knew itu sama dengan move ya, yaitu bentuk kedua dari know. Kalau know itu kan mengetahui verb 1, bentuk keduanya adalah knew. Bentuk ketiganya adalah known ya. Para anak laki-laki itu mengetahui para polisi itu akan chase them away. Chase itu mengejar, ada away berarti mungkin mengusir ya. Jadi nggak boleh main di sana jika mereka melihat mereka gitu. They di sini adalah policeman, them di sini adalah Hamid dan Muhtar. Ya, ini sauduga sama verb kedua dari si. Ketiganya sin. Kita lanjut. Para anak laki-laki mengetahui Koko was somewhere. Koko berada di suatu tempat. Somewhere itu suatu tempat. Ini pakai was. Was itu menunjukkan keberadaan, artinya adalah ya, tapi bentuk lampau. Jadi Koko berada di suatu tempat near the gate, di dekat gerbang. Because karena ya, they had heard, karena mereka telah mendengar. Nah, kalau mendengar aja heard, tapi kalau telah mendengar dalam masa lampau, yaitu menggunakan past perfect, yaitu had ditambah kata kerja ke bentuk ketiga, yaitu ini had heard. Heard itu bentuk ketiga dari hear. Jadi karena mereka telah mendengar dia, him di sini adalah Koko ya, kucing. Mendengar dia mengeong.
di sana gitu. Nah, the sound seem to come, suaranya seemed itu bentuk kedua dari seem. Suaranya tampaknya atau terdengar datang dari come from ya, datang dari sebuah taksi, from a taxi. That itu di sini adalah relative pronoun, artinya yang ya, yang terletak. Kenapa pakai that? Karena taksinya benda. Nanti kita akan belajar relative pronoun di video tersendiri. Nah, jadi suaranya tampak datang dari sebuah taksi yang was parked, diparkirkan sekitar situ, nearby, di dekat-dekat situ gitu, nearby. Nah, Hamid dan Muhtar melihat para laki-laki ini demennya banyak nih, pakai e ya. Kalau satu deman, kalau demen itu banyak. Jadi Hamid dan Muhtar melihat pada laki-laki dewasa. Men itu kan orang laki-laki dewasa. Kalau misalkan laki-lakinya belum dewasa, boy namanya. Kayak misalkan ABG teenager ya, itu pakainya boy. Kalau laki-laki dewasa, men atau man ya. Berdiri. Jadi tadi apa? Hamid dan Muhtar melihat para laki-laki ya, banyak laki-laki berdiri di samping taksi. Beside itu menunjukkan keberadaan ya, artinya di samping taksi. Berikutnya, para laki-laki tadi ya, yang tadi demin ya, were talking, ini past continuous. Past continuous itu menunjukkan sedang tapi di masa lampau. Jadi para laki-laki itu ngobrol in low tone, dalam volume suara yang rendah, mungkin jadi bisik-bisik, pelan-pelan ngomongnya ya, satu sama lain gitu. Kemudian one of them, kemudian dan itu kemudian artinya ya, one of them, satu dari mereka, open the cardboard. Open itu membuka, ini opennya pakai ed, yaitu menunjukkan melampau ya. Kan tadi saya udah jelaskan bahwa ini kalimat telling story, berarti menceritakan yang udah lewat ya, menggunakan past tense. Nah, ini open juga sama di sini, verb kedua. Verb kesatunya open. The cardboard. Cardboard itu adalah bagasi mobil. Jadi, satu dari mereka membuka bagasi mobil. Dan Hamid saw Koko. Dan Hamid mungkin ngelihat dari kejauhan, kok kayak ada kucing ya. Melihat Koko, crouching itu meringkuk. Mungkin dia membubuhkan badannya atau meringkuk di antara among itu sama dengan between, artinya di antara. Kalau between antara dua, kalau among itu di antara banyak. Jadi di antara beberapa tas. Jadi tasnya apa? Banyak. Mungkinnya maksudnya nggak banyak a lot of, tapi beberapa gitu, beberapa tas. Not long after that, tidak lama setelah itu, the man left. Nah, tidak lama setelah itu, after itu sesudah ya, that itu para laki-laki itu left. Nah, left itu bentuk kedua dari leave. Kalau bentuk pertamanya leave, keduanya left, ketiganya sama left. Ini termasuknya kata kerja tidak beraturan, makanya bentuk ke satu, kedua, ketiganya berbeda ya. Kalau pertamanya leave, keduanya left. Hamid quickly ran to the taxi. Hamid quickly itu adverb. Quickly itu dengan cepat. Run itu dibacanya ran. Run itu dari run ya. Verb kesatunya run, keduanya run, ketiganya run lagi. Jadi run, run, run. Nah, Hamid dengan cepat. Nah, quickly di sini menjelaskan run. Berlari dengan cepat ya, berlari dengan cepat ke taksi. Nah, finding the boot unlock, menemukan bahwa the boot itu bahasi unlock. Unlock itu tidak dikunci. Nah, kebalikan dari lock. Kalau lock tanpa un artinya terkunci. Kalau tidak terkunci unlocked ya. Nah, kenapa pakai ed? Karena ini verb ketiga artinya pasif. Kan kalau bahasi mengunci apa dikunci? Pastinya dikunci ya, makanya menggunakan verb ketiga pasif ya.
Jadi menemukan bahwa Bahasi tidak terkunci, Hamid, lift itu mengangkat, lid itu penutup. Nah, lift itu beda sama left yang atas. Kalau ini left dari leave, kalau ini lifted dari lift. Artinya beda. Kalau lift meninggalkan tadi leave ya, kalau lift ini mengangkat. Bentuk kedua ketiganya dikasih ed. Karena lift itu termasuk kata kerja beraturan. Lift ya. Kedua ketiganya ditambah ed, lifted. Nah, what a shock. What a shock itu betapa mengejutkan gitu. Membuat heran, mungkin di sini benar-benar bikin terkejut gitu. There were bags. There were itu artinya, nah maaf tadi what a shock itu menyatakan apa ya? Interjection ya. Tanda seru gitu ya. Oh, betapa cantiknya kayak gitu. Kalau ini menyatakan keterkejutan. What a shock, betapa mengejutkan. There were bags. There were itu kemarin apa? Artinya ada ya. Tapi karena lampau pakainya were. Kenapa pakai were bukan was? Karena tasnya banyak nih, ada s-nya. Jadi ada tas-tas dengan eksplosif itu bahan peledak. Ada tas-tas berisi ini bahan peledak di dalam. Jadi ada tas-tas dengan di dalamnya bahan peledak gitu maksudnya. At the moment, pada saat itu, Hamid heard. Hamid mendengar. Heard itu bentuk kedua dari hear, ya, mendengar. Ini irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, berarti ini past tense. Hamid mendengar para laki-laki itu kembali, coming back. He swept Koko into his arm. Dia langsung ngambil Koko ke pelukannya. Into his arm ya. Jadi langsung dipeluk, diambil gitu ya. Into itu kalau in itu di dalam, kalau into itu menuju ke ya, menuju ke dalam. Nah, into his arm ini maksudnya langsung ditarik ke pelukannya. Dan ran back itu berlari kembali ya. Run itu kan lari, ran back itu berlari kembali ke where Muhtar. Where di sini bukan menanyakan tapi menunjukkan posisi atau tempat ya. Ini relatif pronoun. Jadi berlari kembali ke tempat di mana ya Muhtar was keeping touch. Ini past continuous. Keeping watch. Was keeping watch itu berjaga-jaga. Watch itu kan ada jam tangan, ada menonton, ada kalau keep watching berjaga-jaga tuh. Jadi dia berlari ke tempat di mana Muhtar mengawasi atau berjaga-jaga ya. Nah, kemudian berkata gini dia itu, those men are smugglers. Para laki-laki itu adalah penyelundup katanya. Nah, smugglers ya, those men. Kenapa pakai those tidak pakai that? Karena men-nya banyak. Nih, pakai e ya men-nya, bukan man. Kalau man di sininya that. Artinya sama itu, tapi karena men-nya banyak pakainya those. Karena those itu bentuk jamak dari that. Nah, para laki-laki itu adalah penyelundup, smugglers ya. Pakai jamak nih, pakai s. Berusaha, trying to bring. Berusaha membawa eksplosif. Eksplosif itu apa tadi? Bahan peledak ya, ke dalam pelabuhan. Jadi pengen menyelundupkan bahan peledak ke pelabuhan. Hamid whispered to Muhtar. Hamid berbisik kepada Muhtar. Whispered itu dari whisper. Whisper verb 1, whispered ditambahin ed, bentuk kedua ketiganya sama ya, whispered. Karena ini adalah cerita lampau, berarti past tense. Jadi apa tadi? Hamid berbisik kepada Muhtar. Nah, Muhtar bertanya gini, what shall we do? Asked Muhtar fearfully. Nah, shall itu artinya akan ya. What itu apa? Question word. Shall itu sama dengan will, artinya akan. Tapi kenapa pakai shall enggak pakai will? Karena untuk we sama I itu pakainya shall. Tapi artinya sama akan. Jadi apa yang akan kita lakukan? Nah, tanya Muhtar
fearfully. Fearfully itu dengan penuh ketakutan ya. We must alert the policeman at the gate. Kita harus, mas itu harus ya. Alert itu apa ya? Memperingatkan, mungkin memberitahu untuk memperingatkan ya. The policeman, polisi di gerbang, kata Hamid. Nah, the boys move cautiously. Nah, para anak laki-laki itu berpindah, maksudnya si Muhtar sama Hamid ya, bergerak. Move itu verb kedua dari move. Ya, ini termasuk kata kerja beraturan. Jadi move, moved gitu. Nah, Pak Hamid dan Muhtar bergerak dengan apa tadi? Dengan penuh hati-hati ya. Cautiously sepanjang apa? Jalan itu menuju gerbang itu ya, until they reach the gate, sampai mereka mencapai gerbang. Reach itu verb kedua dari reach ya, sampai mereka mencapai gerbang. Hamid told the policeman. Hamid told itu bentuk kedua dari tell ya. Jadi Hamid menceritakan kepada para polisi what he had seen, apa yang dia telah lihat. Nah, karena telah lihatnya dalam bentuk di masa lampau, kita jangan pakai perfect tense tapi harus pakai past perfect tense, yaitu had seen. Jadi artinya apa? Hamid menceritakan kepada para polisi ya apa yang dia telah lihat gitu. The policeman didn't really believe him. Para polisi tidak sungguh-sungguh mempercayai dia, atau ya tidak benar-benar mempercayainya. Him di sini adalah tadi Hamid. But they went, tetapi mereka went with, mereka pergi dengan. When itu bentuk kedua dari go ya. Jadi past tense dari go. Mereka pergi dengan para anak laki-laki itu menuju ke taksi. They went with the boys to the taxi. Nah, the police were just in time. Para polisi benar-benar di waktu yang tepat gitu ya. Karena pas datang ke sana melihat to see the men, melihat para laki-laki itu mengambil tas berisi bahan peledak ya, taking the bag of explosive, membawa tas-tas bahan peledak out of the boot, keluar dari bagasi. Nah, kemudian the policeman quickly stopped. Para polisi dengan cepat, stop di sini bukan berhenti tapi menghentikan. Bentuk keduanya stopped. Bentuk pertamanya yaitu stop ya, tapi karena past tense berarti P-nya didobelin tambahin ed. Jadi para stop, quickly stopped the men, para polisi dengan cepat menghentikan para laki-laki itu, and handcuff them, dan memborgol mereka. Gimana? Semoga mudah dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.